Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1631-1635. Vendor lain mensurvei dan menganalisis mengapa bisnis kelas atas grup ini begitu populer. Pertama-tama, tentunya efek periklanan tidak bisa dilewatkan. Tetapi apakah konsumen itu idiot? Perusahaan-perusahaan ini tidak dimiliki oleh Feng Yu, yang dimiliki oleh Kirilenko. Keduanya adalah pemegang saham grup dan perusahaan mereka sendiri. Bisakah mereka tetap tidak mendukungnya? Oleh karena itu, pilihan perusahaan tersebut sebenarnya tidak representatif sama sekali. Namun popularitas perusahaan tersebut telah membutakan banyak konsumen. Poin kedua adalah bahwa produk buku bisnis kelas atas ini sangat bagus dan mewakili banyak aspek seperti keamanan, masa pakai baterai, dan humanisasi perangkat lunak. Bahkan penampilannya lebih cantik dari buku bisnis tradisional. Ini adalah tradisi tradisional perusahaan Feng Yu agar konsumen menyukainya pada pandangan pertama. Inovasi terbesar dari bisnis kelas atas ini adalah penggunaan solid state drives yang sangat meningkatkan kinerja produk. Teknologi ini tidak hanya dimiliki oleh Taihua Holding Group, tetapi juga di negara-negara Amerika Serikat, Eropa, negara kepulauan, Korea Selatan, Baodao, India, namun perkembangannya tidak begitu cepat. Pabrikan tersebut juga melihat bahwa konsumen sangat menyukai SSD yang dapat diketahui melalui pesan di jaringan. Karena itu, mengapa mereka juga tidak dapat meluncurkan laptop dengan SSD? Tidak hanya buku bisnis, tetapi juga buku catatan lainnya. Untuk desktop sepertinya belum tersedia. Lagi pula, hard drive solid state dapat meningkatkan harga desktop. Dan kapasitas SSD masih terlalu kecil, jauh lebih sedikit dari hard drive mekanis. Sementara mereka masih meneliti, mereka bahkan berpikir tentang generasi baru buku ultra tipis grup menggunakan solid state drive. Hal yang sama adalah 64 GB, yang sekali lagi mengurangi konsumsi energi produk dan meningkatkan kinerja pembuangan panas. Kapasitas hard drive menjadi lebih kecil, tetapi harganya sedikit meningkat, menandakan bahwa harga solid state drive ini memang jauh lebih tinggi. Banyak pengguna sekarang menggunakan buku ultra tipis ini sebagai buku bisnis kelas bawah. Meski tidak meningkatkan keamanan, namun lebih portabel, mudah dibawa, dan memiliki daya tahan yang sangat baik. Ini sangat nyaman saat melapor ke bos atau saat Anda dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja. Meskipun penggunaan solid state hard drive tidak membuat penjualan buku ultra tipis menjadi lebih baik, tetapi telah menjamin pangsa pasar, sehingga pabrikan lain yang sudah mulai mengerjakan buku ultra tipis, sekali lagi tertinggal dalam performa. Pada pandangan pertama pabrikan lain, ini terlalu berlebihan untuk grup. Itu baru saja merambah pasar bisnis kelas atas. Ini telah mengubah buku ultra tipis menjadi bisnis yang akan merebut pasar bersama mereka. Bukan solid state drive. Siapa yang tidak bisa memproduksinya? Seminggu setelah peluncuran versi ultra tipis baru dari grup Lianxiang, perusahaan Dongxi menjadi yang pertama mengumumkan peluncuran buku bisnis baru mereka, menggunakan solid state drive 64 GB. Mengikuti grup Bintang 4 juga mengumumkan peluncuran bisnis yang sama. Parameter kinerja hampir sama dengan IS, tetapi dalam hal layar, baterai, ukuran, ditandai secara khusus hard drive solid state yang juga mereka gunakan. Pabrikan PC lain sudah mulai menggunakan laptop SSD, dan bahkan Muni digunakan dalam game. Saat ini, ASUS menggunakan SSD pada netbook low-end. SSD 32 GB memiliki kapasitas yang lebih kecil dan biaya yang tidak terlalu mahal. Itu sebenarnya membuat netbook mereka laku lebih baik. Namun, Asus telah meninggalkan beberapa keuntungan, peningkatan penjualan dan pangsa pasar ini, tetapi juga semacam publisitas untuk merek tersebut. Feng total, seperti yang Anda katakan, setelah kami memperkenalkan notebook SSD, semua pabrikan mulai terlibat dalam bidang SSD, tetapi mereka masih memiliki celah dalam teknologi. Dan kebanyakan dari mereka adalah dari Flash, Bintang 4, Timur dan kami beli di sini, kami adalah produksi kami sendiri, kami memiliki keuntungan dalam biaya. Ada juga kabar baik. Di pasar mesin perakitan,
sebenarnya banyak pengguna yang berkonsultasi dengan SSD, sehingga SSD kami akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Melihat beberapa Liu Chuanzi yang bersemangat, Feng Yu memiringkan kakinya, sepasang kaki ini sudah saya duga. Liu tua, tidak perlu terlalu bersemangat. Selanjutnya, kudengar kapasitas SSD yang kita pelajari adalah 128 gigabita. Yah, gandakan, apakah ada masalah? Feng Yu meminta, pikirkan tentang bagaimana kapasitas hard disk tradisional kita telah berkembang. 40, 80, 120, 160, 250 dan kapasitas lainnya, tentunya ada juga 64 gram hard disk jenis ini, tetapi non-mainstream. Masalah yang dihadapi sekarang adalah ini. Itu sama dengan DISU, menggandakan pengembangan kapasitas, atau mengadopsi sistem bilangan bulat ini, sama dengan kapasitas hard disk mekanis tradisional. Meskipun ini bukan arah yang sama sekali berbeda, ini juga merupakan perbedaan besar. Total Feng, saya ingat teknologi hard disk ini, bahkan memikirkan tentang grup, peralatan listrik Aihua, peralatan angin dan hujan, dan membagikan hasilnya. Atau, kita berpisah. Berbagi ini sebenarnya berbeda. Bagaimana ketiga perusahaan belajar bersama, dan semua kondisinya berbeda. Bahkan jika Anda ingin grup mendapatkan uji coba gratis dari teknologi ini, Aihua Electric dan Feng Shui Electric memiliki hak paten dan dapat dilisensikan ke perusahaan lain. Liu Chuanzi sudah lama memikirkannya. Kalaupun teknologi grup saat ini bisa dikembangkan sendiri, hak paten ada di tangan grup. Hanya dengan cara inilah tidak terhindarkan untuk membayar banyak dana dan energi penelitian dan pengembangan. Feng Yu memandang Liu Chuanzi, Liu tua, jangan lupa, Anda tidak hanya memikirkan tentang ketua grup, tetapi juga CEO grup induk Taihua. Setelah pemisahan, dana dan personel diinvestasikan lebih banyak, dan biayanya tidak bisa dikatakan. Itu juga akan memperlambat kemajuan seluruh teknologi dan membuat kita kehilangan keunggulan. Bahkan jika Anda berpikir bahwa grup tersebut dapat memperoleh paten dan dapat mengotorisasi beberapa perusahaan, berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan? Aihua Electric dan pabrik peralatan angin dan hujan bahkan dapat menemukan banyak produk OEM murah. Warna wajah Liu Chuanzi memudar, Feng Zong, maksud saya, penelitian dalam dua arah, bukan untuk mengatakan bahwa peneliti dipisahkan. Itulah yang saya katakan, tetapi apa yang saya pikirkan dalam hati saya, dia tahu itu. Namun, Feng Yu mengatakan bahwa ini juga benar, dan meskipun mereka tampaknya dapat memperoleh manfaat dari paten, mereka juga akan kehilangan sebagian. Selain itu, persaingan internal seperti itu tidak sesuai dengan kepentingan Taihua Holding Group. Anda memutuskan untuk melakukannya. Lebih mudah untuk melihat sisi itu. Lebih baik pergi. Ingat, SSD tidak hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar, tetapi juga mengurangi biaya di area ini. Pada saat yang sama, hard drive mekanis, tidak ketinggalan, masih sama, menjadi besar. Dalam satu dekade, SSD masih belum bisa menggantikan hard drive mekanis. Bahkan dalam 20 tahun, hard drive mekanis tidak akan hilang, karena kinerja biayanya yang tinggi. Saya tahu bahwa dalam hal ini, saya akan membuat orang-orang memperhatikan. Dalam hal teknologi, kami pasti akan terus memimpin dunia. Ayo, filmnya akan dimulai lagi sebentar lagi, desak Lina. Apa kepanikannya, meskipun pembukaannya, kita tidak bisa melihatnya di dalam paket. Nyatanya, armor emas ini, tidak ada banyak perbedaan dengan cerita jamuan malam. Emas A sepenuhnya diadaptasi dari sejarah, tetapi masih di bawah panji drama sejarah. Dan perjamuan malam diadaptasi dari Hamlet, dan kemudian ada beberapa plot badai, seperti cinta segitiga. Emas A diadaptasi dari badai petir dan overhead ke periode sejarah lainnya. Feng Yu, keduanya dari dua film sebelumnya, telah melihatnya. Saya tidak terlalu menyukainya. Saya akan membacanya lagi di dunia ini. Bagaimana bisa sama, ada saudara di dalamnya, ada Jay Chou. Feng Yu memalingkan matanya, apakah mereka membuatku tampan? Lina bertanya, maukah kamu bermain film? Oke. Feng Yu ini benar-benar tidak mau. Filmnya sebagus kehidupan sebelumnya, plotnya mungkin bisa ditebak, gambarnya masih sangat indah,
bukan penampilan utamanya kurang bagus, tapi setelah membacanya, saya merasa selalu ada yang lebih buruk. Sebenarnya, ini tidak terkait dengan fakta bahwa ceritanya sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Film yang diadaptasi dari komik, film yang diadaptasi dari novel, semua orang jelas tentang plotnya, tetapi masih ingin melihat. Sutradara yang berbeda memiliki cara ekspresi yang berbeda, dan aktor yang berbeda tampil berbeda. Ini sangat diharapkan oleh para penggemar. Namun, film ini memiliki pasang surut yang besar, yang membuat orang merasa itu tidak cukup baik. Apalagi di propaganda sebelumnya, saya penuh dengan ekspektasi, namun ternyata masih ada celah antara ekspektasi dan kenyataan. Untungnya, karena jadwalnya bagus, ditambah dengan barisan yang kuat dan publisitas yang tepat, film ini tidak akan diputar. Perjamuan malam sebelumnya disesuaikan dengan Hari Nasional untuk menghindari tabrakan dengan Golden A. Itu juga membuat rekor box office dari file Hari Nasional, dan merupakan juara box office tahunan saat itu. Itu juga film terbaik box office Feng. Tetapi investasi dalam jamuan malam telah mencapai 20 juta dolar AS, tetapi box office global adalah 20 juta dolar AS, dan pangsa asing kurang dari 30%. Jadi filmnya benar-benar hilang, meski itu CD. Hak untuk memutar jaringan, terjual habis, dan tidak akan dikembalikan. Feng Yu secara pribadi percaya bahwa itu bukan karena Feng bukan sutradara yang baik, tetapi semua orang berpikir bahwa Feng Dao adalah sutradara film komedi dan salah satu yang terbaik di negeri ini. Alhasil, perjamuan malam ini sama sekali tidak lucu, dan penontonnya sangat tersesat. Setelah perjamuan malam dirilis, Feng Yu juga menerima telepon dari Wang Zongjun. Dia sangat beruntung. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Yu, dia tidak menginvestasikan semuanya, tetapi hanya berinvestasi sebagian. Dengan cara ini, meski filmnya merugi banyak, namun setelah beberapa orang membagi biayanya, saudara-saudara Tionghoa tidak rugi banyak. Toh mereka tetap emiten, dan mereka juga bisa membagi banyak uang. Feng Yu dan Lina keluar dari bioskop. Dia berbalik dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Ekspresi Lina agak kusut, pakaiannya terlalu aneh. Apakah orang dahulu benar-benar sangat lusuh? Siapa tahu, itu mungkin yang disebut artistik berlebihan. Jangan tanya saya apa itu artistik berlebihan, saya tidak mengerti kata itu. Karena film ini, kata panas akan segera muncul di internet. Tanpa peti, Anda bisa memerasnya. Kota ini penuh dengan tengkorak putih. Yang lain memanggil Hugo untuk keluar lagi dan meluncurkan Santou 2 lagi. Terus terang, kisah Golden A masih lebih baik daripada jamuan malam. Perjamuan seringkali memakan banyak waktu, membuat penonton terlihat mudah untuk bermain. Misalnya, kakek G, bukan penampilan yang buruk, mata, ekspresi, gerakan, ada di tempatnya, tetapi begitu Anda melihat wajahnya, Anda tidak dapat menerimanya. Ini adalah Kaisar. Ini adalah tempat di mana sang aktor senang, penonton menyukainya dan sangat akrab dengannya. Tapi itu juga tempat di mana sang aktor sedih karena dia telah selesai. Kamu bilang film ini, bisakah lebih tinggi dari box office jamuan malam? Lina sama-sama menonton filmnya, bukankah ini jauh lebih baik? Ya, bukan hanya karena film ini dirilis oleh perusahaan kami, tetapi juga karena diadaptasi dari Thunderstorm dan juga ditandai dengan sejarah, itu akan sangat menarik. Adaptasi drama Es Huaxia adalah gimmick yang bagus. Ditambah dengan banyaknya orang yang sangat penasaran dengan sejarah China, itu juga merupakan tipu muslihat. Tentu saja, ada alasan tertentu untuk popularitas aktor di dunia. Bagaimanapun, saudara-saudara bercampur dengan Hollywood. Kamu bilang kenapa box office film asing begitu tinggi? Apakah film kita tidak bagus? Lina penasaran. Pertama-tama, tarif film asing lebih tinggi dari kita, yang ditentukan oleh lingkungan ekonomi. Semakin maju negara, semakin tinggi konsumsi penduduk dalam kehidupan spiritual. Kedua, perbedaan budaya membuat kita banyak cerita di film, orang asing tidak bisa mengerti. Kalimat itu sangat sulit diterjemahkan. Plot film mereka relatif sederhana, dan penonton lebih mudah mengerti. Ketiga, perkembangan film kita sendiri lebih lambat daripada di luar negeri. Banyak teknologi yang belum sedewasa luar negeri. Pasarnya baru mulai naik.
Banyak sutradara bahkan belum memfilmkan film yang menghasilkan uang. Poin ini, saya harus mengatakan bahwa negara ini sangat sukses. Mereka menggunakan cerita yang lebih sederhana untuk menyebarkan pemikiran budaya mereka. Misalnya, apa itu cinta yang tertinggi, seperti kepahlawanan pribadi, seperti etika keluarga. Seringkali, mereka tidak bisa memikirkannya. Setelah Anda memikirkannya, Anda akan menemukan bahwa banyak dari mereka sangat lucu. Meski begitu, mereka sengaja memunculkan beberapa topik kontroversial untuk merangsang pengeluaran penonton. Misalnya, untuk menyelamatkan prajurit Rian, beberapa orang mati-matian membunuh putra wanita tua itu, tetapi mereka mati. Apakah anak laki-laki wanita tua itu adalah anak laki-laki? Apakah orang-orang ini bukan anak orang tua? Benarkah pilihan yang tepat untuk mengubah kehidupan seseorang dengan kehidupan beberapa orang? Bukankah negara selalu mengklaim bahwa hidup itu tak ternilai harganya? Sekalipun pesanannya benar, mengapa tidak memesan pada orang yang memesannya? Kirim tentara untuk mati. Banyak sekali film romantis yang mengatakan bahwa cinta sejati itu tak ternilai harganya. Lalu apa itu cinta sejati? Untuk cinta sejati, Anda bisa meninggalkan keluarga Anda. Bukankah ini melanggar konsep keluarga yang diusung oleh negara? Terus terang, itu menggunakan film untuk membawa emosi orang lain. Biarkan Anda terinfeksi oleh hal-hal yang dangkal ini, lupakan tempat-tempat yang tidak masuk akal. Saat ini, banyak film dalam negeri yang tidak cukup jelas. Mereka tidak tahu orang seperti apa yang cocok untuk film yang mereka buat. Propaganda tidak memiliki fokus. Bagaimana cara menarik penonton? Dan selalu harus membuat banyak makna yang dalam. Katakan apa yang Anda tidak mengerti film saya. Anda membuat film sehingga kami tidak dapat memahaminya, dan kami bangga karenanya. Kita datang ke masa lalu, bukan ke otak, tapi bukan untuk menemukan hati manusia. Melihat Lina agak kecewa, Feng Yu menghibur, tidak masalah, film kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan, aku janji. Tahun baru yang cepat, Feng Yu tidak ada hubungannya, bermain game tidak mampu menarik, terutama tanpa menemani anak-anak. Untungnya, ada novel yang menemaninya, Jaringan Tionghoa Asli, kali ini sudah menjadi basis sastra asli Tionghoa terbesar gelombang tanah. Semakin banyak penulis jaringan, pilih asal, karena manfaat kesejahteraan di sini, karena editor ini profesional, tetapi juga karena pembaca di sini lebih banyak, dan partnernya banyak. Beberapa penulis telah menerbitkan novel, dan mereka telah menjadi penulis makna tradisional di benak orang. Beberapa novel telah diadaptasi menjadi serial TV, dan beberapa novel telah diadaptasi menjadi game, yang sangat memuaskan para penulis tersebut. Tentu saja, masih banyak penulis jalanan yang berjuang di dalamnya, ada yang tidak bisa menulis puluhan ribu kata, ada yang puluhan atau puluhan langganan, dan masih menulis jutaan kata. Ada yang menganggap ini sebagai hobi, ada yang boros, dan ada pula yang menganggap ini sebagai profesi. Tentu saja penulis penuh waktu saat ini berbeda di mata banyak orang, dan ini bukan bisnis. Namun karena banyaknya harapan pembaca, mereka enggan untuk pergi. Jaringan asal membuka fungsi hadiah beberapa bulan yang lalu. Setelah fitur ini diluncurkan, banyak menarik pembaca lokal. Mereka dapat mengungkapkan kecintaan mereka pada buku tersebut dengan menghadiahi mereka, dan mereka juga dapat mendorong penulis untuk menambahkan lebih banyak dan membuatnya terlihat lebih baik. Feng Yu melihat halaman beranda asal, yang berbeda dari yang asli. Itu terutama perubahan beberapa posisi dan daftar yang direkomendasikan, yang menjadi lebih intuitif dan mencolok. Menurut peringkat di daftar, Feng Yu mulai menyapu setelah pembukaan, untuk melihat apakah masih ada nafsu makan. Ini adalah buku yang bagus, Anda dapat mengumpulkannya dan membacanya kembali ke buku kertas elektronik. Ini tidak sejalan dengan selera Feng Yu, atau lupakan saja. Ya, buku ini luar biasa. Di depan beberapa bab, Feng Yu sangat terlibat. Feng Yu tidak menahan diri, dan dia selesai menontonnya dalam satu tarikan napas. Jumlah kata terlalu sedikit. Bagaimana penulis saat ini memperbarui dengan sangat lambat. Untuk melihat kerennya, Feng Yu langsung mengapungkan 100.000 koin asli, lalu memberikan pesan kepada penulis, kamu bukan janji, 10.000 hadiah ditambah 1 bab lagi. Besok ditambah 10 bab lagi, jangan lupa. Penulis asli sebuah novel sedang memikirkan data bukunya sendiri.
Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia melepaskan pekerjaan di sebuah perusahaan milik negara yang stabil dan malah berinvestasi dalam penulisan novel online. Kejadian ini terus-menerus ditegur oleh keluarganya, bersama dengan studinya. Teman, Del, juga mengira dia adalah seorang konjak. Tapi dia menyukai ini dan ingin menulis kisah hatinya agar lebih banyak orang mengenalinya. Selama semua orang bersikeras pada yang asli, dia akan makan. Buku baru ini lumayan, tapi dibandingkan dengan dewa-dewa besar itu, perbedaannya tidak sedikit. Sederhananya, buku-bukunya tidak memiliki banyak penghargaan. Lihatlah penghargaan para dewa besar, lebih dari biaya manuskripnya. Ketika dia merefresh halaman, tiba-tiba dia melihat deretan huruf merah. Ini, seseorang memberi hadiah besar. Dia melihatnya dengan hati-hati, ya, itu adalah hadiah 100.000 poin. Dia punya tuan. Namun, dia segera memalingkan wajahnya lagi. Sesuai dengan janjinya, dia menambahkan satu bab ke koin $10.000 itu. Dia perlu menambahkan 10 bab lagi. Namun, dengan reward, ada motivasi, dia mulai membobol jaring kata-kata kode gila. Keesokan paginya, Feng Yu membuka halaman web dan melihat penulis benar-benar menambahkan 10 bab. Setelah Feng Yu selesai membacanya, masih belum selesai. Tidak dikatakan, sekali lagi dihargai 100.000 poin. Begadang untuk menulis pikiran Tianming di langit semakin gelap. Setelah ke toilet, nasi pun tidak layak makan, cukup refresh halaman web untuk melihat datanya. Apa, merah lagi? Setelah mawar merah pertama, pikirannya sangat bahagia, tetapi ketika yang kedua muncul, dia merasa sedikit tidak berdaya. Tapi sejak janji itu, masih harus berjuang. Selama 2 hari berturut-turut, Feng Yu juga menyerahkan tiket bulanan ke buku baru, menjadikan buku baru ini di daftar tiket bulanan, melebihi 1. Feng Yu menyegarkan halaman web dan melihat prompt pesan. Mengkliknya adalah ide yang buruk untuk menambahkan teman kepadanya. Tiran lokal, terima kasih atas dukunganmu. Sepertinya tahun ini, aku bisa menjalani tahun yang baik. Wajah Feng Yu hitam, tiran lokal. Apa tiran lokal itu? Feng Yu memandang tiran lokal di kakinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak apa-apa, lihat nafsu makanmu, dan nikmati saja. Bisakah kamu memperbarui lebih cepat? Jika kamu bisa, aku akan memberimu hadiah. Saya benar-benar ingin memberi penghargaan, tetapi dia benar-benar tidak dapat menahannya. Tiran lokal, kecepatan tangan saya mungkin tidak terlalu cepat, saya ingin Anda kecewa. Cara ini, Feng Yu memang agak kecewa, tetapi pikirkan tentang penulis ini seharusnya tidak memiliki naskah, tidak masalah, lebih dan kurang, lebih dan lebih sedikit, aku akan memberimu hadiah. Kemudian Feng Yu merah. Banyak orang menemukan bahwa buku baru yang bukan penulis terkenal, telah memenangkan begitu banyak penghargaan. Ini tidak seharusnya. Dan mereka juga menemukan bahwa buku ini hanya memiliki satu orang untuk dihargai lebih banyak, ini pasti kuas penulisnya sendiri. Keesokan harinya, ketika Feng Yu melihat lagi, dia menemukan ada banyak pesan di area ulasan buku. Beberapa mengatakan bahwa buku itu sangat bagus. Dia suka menontonnya. Beberapa mengatakan bahwa penulis sendiri yang mencoret daftar itu, yang curang. Yang lain mengiklankan, buku untuk diri mereka sendiri, atau buku untuk kesukaan mereka sendiri. Bahkan ada orang yang cemburu. Saya tidak tahu psikologi macam apa itu, apakah itu cemburu. Setelah Feng Yu melihat resensi buku, murid-muridnya menyusut. Sebenarnya, dia masih menyalahkannya, mengatakan bahwa dia adalah kuas, mengatakan bahwa dia mengedipkan sesuatu. Kamu tidak menyukainya, tapi aku menyukainya. Saya memberi penghargaan, ada apa dengan Anda? Melihat Feng Yu di telepon, saya memikirkan situasi dengan Feng Yu. Ternyata mereka yang mengincar daftar buku baru bersamanya sedang mencari buku yang diserang pasukan air. Lagi pula, setidaknya ada 1000 bonus dalam daftar buku baru. Feng Yu hanya membalas sepatah kata, sehingga pikiran malang itu sedikit bingung, apa artinya ini. Tapi segera dia mengerti, karena bukunya muncul lagi dalam deretan warna merah. Ini benar-benar tiran lokal. Jika Anda punya uang, Anda bisa menghasilkan ratusan ribu koin. Kamu harus menulis dengan baik, secepat mungkin, terlepas dari pasukan air,
pembaca sejati tidak akan meninggalkanmu, aku optimis tentangmu. Pemikiran yang melelahkan sangat mengasyikkan, dan bertemu dengan pembaca seperti itu adalah hal yang paling membahagiakan. Tetapi dia tidak tahu bahwa hanya sedikit orang di dunia yang diberitahu oleh Feng Yu bahwa saya optimis tentang Anda. Siapapun yang dikatakan Feng Yu sebelumnya, siapa yang bukan orang sukses di mata semua orang. Setelah hadiah ini, banyak pasukan air yang diam. Disikat. Hanya memikirkan biaya draft, sikat ini belum mati. Jangan tanya, ini pasti pembaca uang sungguhan. Jadi deretan pembaca meninggalkan pesan di bawah, tolong Feng Yu pergi ke sisi mereka untuk mencicipi buku mereka. Dan seorang penulis tua tiba-tiba melihat nama layar Feng Yu. Dia terkejut menemukan bahwa ini bukan pengulas medali emas novel online legendaris. Selalu mengira dia telah meninggalkan novel online, apakah ini kembali? CEO dari jaringan asal juga mengetahui bahwa Feng Yu memberikan sejumlah besar penghargaan kepada seorang penulis, jadi dia menyuruhnya untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik. Bukan hanya untuk menyanjung Feng Yu, tetapi juga karena dia percaya bahwa buku favorit Feng Yu harus berwarna merah. Lagi pula, Feng Yuke adalah peninjau medali emas novel online. Feng Yu melihat bahwa oknya sedang berdetak, itu adalah asal mula Chen tua. Feng, kupikir kamu tidak membaca novel online. Saya sudah menontonnya sepanjang waktu, hanya tidak lagi memberikan komentar acak kepada orang-orang. Garis besar beberapa cerita yang dikatakan Feng Yu saat itu telah diedit dan diserahkan kepada beberapa penulis dengan tulisan yang bagus dan langsung menjadi merah. Lalu ada banyak karya lanjutan, dan beberapa di antaranya sangat bagus, jadi Feng Yu tidak kekurangan buku. Saat ini semakin banyak penulis, semakin banyak karya, imajinasi banyak orang, biarkan Feng Yu mengagumi. Feng Zong, saya telah melihat beberapa dari Anda baru-baru ini. Dapatkah Anda memiliki beberapa komentar? Meskipun Lao Chen meminta dirinya untuk bersikap profesional, dia juga sangat mementingkan komentar Feng Yu. Jika Anda mengomentari sesuatu, sebenarnya jauh lebih sulit memprovokasi novel daripada memuji novel itu. Tidak ada novel yang bisa memenangkan semua cinta pembacanya, selalu memiliki berbagai celah bahkan titik racun, bahkan beberapa plot yang disukai pembaca, di mata pembaca lain, adalah drama. Feng Total, jika kamu punya waktu, mari kita edit serinya ke kelas. Lao Chen diundang. Lupakan saja, dalam hal ini, mereka lebih profesional dari saya. Jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, maka saya akan memberi Anda beberapa tips bagaimana cara mendapatkannya, Anda mempelajarinya sendiri. Feng Yu sebenarnya memiliki ketidakberdayaan. Di mata orang-orang ini, dia maha kuasa dan maha kuasa. Namun pada kenyataannya tidak demikian sama sekali. Banyak hal, Feng Yu tidak pandai dalam hal itu. Seseorang yang telah membaca banyak buku belum tentu seorang penulis yang baik. Bahkan mungkin sulit untuk menulis artikel tengah. Feng Yu hanya dapat menceritakan beberapa genre klasik dalam ingatan, biarkan mereka belajar, meneruskannya ke penulis, dan kemudian menyumbangkan lebih banyak buku indah kepada pembaca. Ketika saya masih kecil, Feng Yu mengirim dokumen ke kotak surat Lao Chen, lalu meninggalkan komputer, memegang buku kertas elektronik, duduk di jendela, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, menikmati kebahagiaan yang dibawa novel itu kepadanya. Lao Chen mengunduh dokumen ini dan mulai membacanya dengan cermat. Analisis genre novel. Apa artinya? Apa perbandingan antara Gulong Liu dan Jin Yong Liu? Ketika dia mulai melihatnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu sama sekali bukan masalahnya. Tidak disebutkan novel seperti Gulong dan Jin Yong, tetapi semuanya adalah novel online. Aliran tanpa batas, dengan dewa utama sebagai intinya, biarkan peserta terus melakukan berbagai tugas. Tugas ini dapat memiliki semua jenis hadiah dan hukuman, dan kemudian membiarkan protagonis tumbuh perlahan. Aliran limbah kayu, protagonisnya adalah limbah kayu di mata orang lain, tetapi dapatkan petualangan, lalu berkembang dan berubah. Ada banyak jenis petualangan, Anda bisa mendapatkan warisan dari orang lain, mendapatkan bimbingan dari orang lain. Ada lebih dari selusin genre yang terdaftar, dan masing-masing pihak telah memberikan beberapa komentar, tetapi tidak terlalu dalam. Namun, setelah Chen melihatnya, dia merasa sangat terinspirasi.
Dia memanggil pemimpin redaksi, dan membagikan dokumen cetak kepada mereka. Mari kita lihat, dari sini, apa yang bisa kamu pikirkan. Semua orang melihat ke bawah, mereka semua adalah veteran industri, dan beberapa bahkan editor tradisional telah melompati. Chen, inikah yang kamu tulis? Ini bagus, bisa dijadikan panduan menulis, kata seorang redaktur dengan semangat. Ya, ini hanyalah template kreatif untuk fiksi online, kata redaktur lainnya. Chen, apa yang kamu lakukan dengan itu? Apa yang ingin kami berikan kepada beberapa penulis? Semua orang berkata dengan tamparan di wajah. Jenderal Chen bertanya, apakah kamu merasa baik? Tentu saja, Chen, kamu menulisnya sendiri, bagaimana mungkin kamu tidak percaya diri? Tanya wakil pemimpin redaksi. Ini bukan apa yang saya tulis. Wajah orang lain kembali lagi. Pemimpin redaksi bertanya dengan hati-hati, Chen, apakah ini dibuat oleh situs web lain? Ini tidak mudah dilakukan. Setelah situs web lain memiliki poin yang begitu tinggi, mungkin ada beberapa buku panas yang menyusahkan mereka. Munculnya pesaing berarti pasar mereka akan digerogoti. Tidak, ini bukan dari situs web lain. Itu diberikan kepadaku oleh Feng. Total Feng. Total Feng yang mana? Seseorang bertanya tanpa mengerti. Tuan Chen mengulurkan tangan dan menunjuk manajer umum Taihua Holdings. Anda tidak boleh lupa bahwa dia memiliki panduan kami untuk situs web kami tahun itu. Beberapa penulis populer, menurut apa yang dia katakan. Novel yang ditulis oleh cerita tersebut kemudian berwarna merah. Beberapa orang tua secara alami jelas, tetapi ada dua yang kemudian melompati, tetapi mereka masih bertanya, Feng Hua mana dari Taihua Holdings? Orang berikutnya menjelaskan kepada mereka, mereka masih tidak percaya. Lelucon macam apa, Feng, tipe orang kaya, akan menonton novel online? Bahkan jika Anda membacanya, dapatkah Anda menulis hal-hal ini? Untuk mengatakan bahwa investasi bisnis di atas, Feng selalu yang terbaik, dan mereka pasti tidak keberatan. Namun, industri ini memiliki spesialisasi. Novel online ini, bagaimana Feng bisa selalu pandai, dan juga membuat pembagian genre ini? Melihat kedua orang itu tidak percaya, seorang editor senior berkata, apakah Anda ingat legenda peraih medali emas yang beredar di internet pada tahun-tahun sebelumnya? Ingat, tapi dia tidak menghilang. Industri ini telah banyak berubah. Banyak penulis yang populer saat itu juga beralih ke yang lain. Beberapa dipaksa oleh kehidupan. Saat itu, buku-buku populer, biaya naskahnya tidak banyak, dan kebanyakan merangkap. Beberapa orang telah mengubah minat mereka dan menyukai hal lain. Tidak ada waktu, dari penulis ke pembaca. Banyak pembaca yang perlahan pergi karena berbagai alasan. Pengulas medali emas itu pasti sama. Siapa bilang, kamu tahu siapa pengulas medali emas itu? Siapa? Aku tahu. Bukankah itu Jenderal Chen? Bukan itu, ini Feng. Jangan tanya, kamu tahu Feng ini. Kedua editor kemudian saling memandang dan tidak percaya. Feng, apakah itu pengulas medali emas? Kalian berdua tidak harus percaya, inilah kebenarannya. Feng sangat menyukai literatur online, jadi dia berinvestasi di perusahaan kami, dan juga memberi kami beberapa panduan, bahkan secara pribadi menunjuk beberapa penulis. Ada kemunculan tiba-tiba tuan 2 hari yang lalu. Tahukah kamu? Berikan sebuah buku hadiah kepada sejumlah tuan. Hari ini, saya telah memberikan beberapa buku hadiah kepada tuan. Itu adalah Feng. Ini adalah panduan terbaru yang diberikan oleh Feng kepada kami. Dengan ini, kami pasti akan memiliki karya yang lebih bagus. Kami tidak hanya akan menjadi yang pertama di negara ini, tetapi juga negara, dan menjadi literatur jaringan terbesar di dunia. Ketika mereka membahas hal ini, Feng Yu dan Li Mingde sedang duduk bersama untuk membicarakan hal-hal besar di mesin kota es. Li Mingde datang ke Beijing kali ini dan datang untuk menerima penghargaan. Namun kali ini bukan penghargaan atas mobil, bukan juga mesin pertanian, melainkan sepeda motor. Meski industri otomotif di China berkembang lebih cepat dari masa lalu, bahkan ada mobil kecil murah seperti Peri. Namun dibandingkan dengan penjualan sepeda motor masih jauh dari bagus. Pada tahun 2006,
produksi dan penjualan sepeda motor Huaxia melebihi 20 juta unit, menjadi yang nomor satu di dunia. Di antaranya, sepeda motor Songjiang masih menjadi pemimpin pasar, dengan produksi dan penjualan melebihi 4 juta unit. Merek peringkat kedua memiliki volume produksi dan penjualan hanya 1 juta, dan jaraknya sangat jelas. Seberapa panas industri sepeda motor saat ini? Hal ini terlihat dari produsen yang memproduksi sepeda motor lebih dari 100. Meski banyak masyarakat kota yang memiliki mobil, namun penjualan sepeda motor tetap tidak berkurang. Banyak orang suka mengendarai sepeda motor, seperti sepeda motor tugas berat, balap jalanan, dan sebagainya. Di daerah pedesaan yang luas, terutama di daerah dengan lalu lintas yang buruk, sepeda motor juga menjadi alat transportasi utama. Pasar saat ini perlahan bergerak dari kota ke pedesaan. Yang terbaik dalam penjualan sepeda motor Songjiang adalah sepeda motor off-road yang sangat populer karena performa off-roadnya yang bertenaga. Dan merek sepeda motor banyak yang sudah diekspor ke mancanegara, dan yang paling jauh dijual ke Eropa. Lebih dari Songjiang, ada banyak merek domestik dan merek usaha patungan. Dalam 2 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan penjualan sepeda motor sangat pesat. Ada beberapa perselisihan di grup manufaktur mesin bincang. Sebagian kalangan menganggap perlu untuk terus memperluas kapasitas produksi sepeda motor. Jelas, volume penjualan sepeda motor telah tumbuh secara eksplosif. Ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang. Yang lain percaya bahwa pertumbuhan sepeda motor yang eksplosif pada akhirnya akan menurun dan secara bertahap akan menurun. Setelah orang punya uang, mereka harus membeli mobil yang mengendarai sepeda motor. Saat hujan dan hujan, itu lebih berdosa. Kedua belah pihak bertengkar untuk ini, dan tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Li Mingde, Li Dafu dan lainnya tidak tahu bagaimana membuat keputusan. Jadi kali ini, Li Mingde pergi ke Beijing untuk menerima penghargaan, dan dia mengambil kesempatan untuk menemui Feng Yu untuk melaporkan pekerjaannya, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan. Li Tua, saya tahu pertumbuhan sepeda motor sangat ganas dalam beberapa tahun terakhir. Keluaran kami tidak mengikuti tingkat pertumbuhan pasar. Pangsa pasar telah turun banyak. Apakah menurut perusahaan kami salah memilih? 1. Feng Yui tersenyum dan bertanya. Awalnya, Feng Yu meminta proyek kendaraan listrik. Setelah lini produksi sepeda motor diperbarui sekali, tidak pernah berkembang. Sebaliknya, beberapa jalur produksi lama dijual dan pesaing lebih murah. Bukan begitu, keuntungan proyek mobil listrik lebih tinggi dari sepeda motor, dan persaingannya lebih kecil lagi. Meski sekarang agak merugi, mobil listrik tidak memiliki emisi gas buang, dan akan pasti laku lebih baik nanti. Li Mingde berkata dengan cepat. Li Tua, kamu akan segera tahu bahwa penjualan sepeda motor sangat terpengaruh. Tahun lalu, negara kita membuat banyak berita karena masalah lingkungan dan udara. Apakah kamu tahu ini? Jadi kota-kota yang penduduknya lebih banyak mulai membangun transportasi publik, seperti subway dan light rail. Bahkan bus lebih dari sebelumnya. Ini akan memudahkan warga untuk bepergian dan menghemat energi. Bisa mengurangi emisi gas buang. Mobil berkapasitas besar, pajaknya lebih tinggi kan? Sepeda motor itu sama saja. Apakah itu berarti sepeda motor dengan perpindahan lebih dari tertentu harus dilarang produksi? Semua produsen sepeda motor telah menerima pemberitahuan bahwa sepeda motor berkapasitas lebih dari 250 cm3 dilarang untuk diproduksi, dan banyak pabrikan yang telah mempelajari sepeda motor berkapasitas besar mengalami kerugian. Berapa banyak yang harus diinvestasikan dalam mengembangkan mesin? Untungnya, mesin bincang telah mengembangkan perpindahan besar sebelumnya, dan biaya penelitian dan pengembangan telah pulih. Mesin ini juga dapat digunakan pada sepeda motor roda 3. Tidak ada batasan untuk ini. Feng total, apa maksudmu? Penjualan sepeda motor akan menurun. Li Mingde sedikit terkejut, apakah ini tidak mungkin? Sebelum mereka juga mempertimbangkan dampaknya, mereka mengira pertumbuhan penjualan akan melambat, tetapi tidak mempertimbangkan penurunan penjualan. Li Tua, apakah kamu sudah berpikir tentang penggunaan sepeda motor untuk kebanyakan orang sekarang? Yang pertama, untuk penggunaan pribadi, seperti balap jalan, kendaraan off-road dan mobil jalanan paling tradisional, DEL.
Yang kedua, operasional, seperti sepeda motor roda 3 dan sepeda motor. Mo adalah industri baru, lebih murah daripada taksi, dan seringkali dapat dihentikan, terutama di beberapa daerah yang secara ekonomi terbelakang. Ada juga 2 putaran dan 2 putaran. 2 putaran adalah yang termurah dan biayanya rendah. Banyak orang melakukan ini, asalkan bisa mengendarai sepeda motor. Berita kecelakaan tahun-tahun ini belum diberitakan. Bukan hanya 2 putaran, tapi juga 3 putaran. Dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki izin operasi, bahkan tidak ada SIM, dan tidak ada pajak di satu sisi. Hal-hal bahkan tidak dapat ditemukan. Dan banyak lampu merah, meniru jalan, sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Departemen Kontrol Lalu Lintas juga merupakan nomor astronomi karena keluhan yang diterima. Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah itu akan dilarang? Sebelum saya naik, saya selalu mengatakan bahwa saya akan melarang sepeda motor, dan saya meminta diri saya sendiri untuk menanganinya. Namun intensitasnya tidak besar, dan di banyak daerah transportasi seperti ini sangat dibutuhkan. Kota Praja seperti apa, di mana taksinya? Namun, karena ekonomi berkembang semakin cepat, dan semakin banyak kecelakaan, dan masih ada penyebab lingkungan, dilarang untuk melarangnya. Tentu saja, ini tidak akan dibunuh dengan tongkat, tetapi akan didorong turun dari kota tingkat pertama, kedua dan ketiga dan secara bertahap dibatalkan. Li Mingde mendengar Feng Yu mengatakan ini dan bertanya, Feng, jika sepeda motor dilarang, apakah penjualan sepeda motor tidak meningkat? Apakah Anda membutuhkan lebih banyak orang? Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu kota-kota itu dilarang, bagaimana dengan sepeda motor itu? Li Mingde berpikir sejenak, tergoda dan bertanya, dapatkan pedesaan untuk dijual? Ya, banyak yang menggantungkan hidup dari sepeda motor. Kalau antrean ini tidak dibiarkan, maka banyak orang yang akan menjual sepeda motor. Kota tentu tidak akan bisa mencerna sebanyak itu, kemudian akan dijual ke daerah. Pasar pedesaan. Sebagian besar pasar miskin, orang lebih provinsi, sepeda motor baru Anda menjual 5.000 buah, dan yang lama hanya menjual 2.000 buah. Ini selangkah demi selangkah. Anda mengatakan bahwa banyak dari mereka akan memilih yang kedua tangan, dari. Kalau saat ini, beberapa jalan utama, juga dilarang membawa sepeda motor di jalan. Awal tahun ini, beberapa kota akan meluncurkan larangan sepeda motor, melarang sepeda motor melaju di jalan utama dan hanya melewati jalan bantu. Dengan cara ini, sekali lagi akan mempengaruhi penjualan sepeda motor. Untungnya, Feng Yu sudah bersiap untuk ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.